kembali lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami beserta tim Virtual Lovers bisa kembali hadir dan bisa kembali menyapa Virtual Lovers semuanya pastinya ya. Yang mana pada sore hari ini cuaca diterpa oleh hujan ya. Memang dalam sepekan terakhir ini hujan terus mengguyur Pulau Dewata Bali. Padahal Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG sebelumnya memprediksi wilayah Bali akan masuki puncak musim kemarau pada bulan Juli 2023, yang mana di Bali sendiri hujan melanda sejumlah wilayah Bali sejak kurang lebih sekitar tanggal 30 Juni ya, akhir bulan lalu. Bahkan hujan yang berlangsung sangat intens sekali di daerah-daerah seperti di Kuta Selatan menyebabkan timbulnya genangan-genangan air di beberapa titik. Dan hujan pun masih mengguyur bahkan hingga saat ini. Bisa kita saksikan ya, di sekitar kawasan wilayah Ubud, Bali. Bahkan kabar terbaru yang didapatkan dari BMKG, faktor hujan di musim kemarau yang terjadi saat ini di Bali khususnya, karena adanya faktor meteorologi seperti terdapat pola pertemuan angin atau konfluensi di Samudra Hindia Selatan Bali hingga Nusa Tenggara Barat NTB. Bahkan cuaca ekstrim hujan beberapa hari ini mengakibatkan sejumlah daerah di Bali dilanda bencana alam, terutama tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang di beberapa wilayah. Seperti halnya di daerah Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Banjir bandang, derasnya air membuat sebuah mobil terseret air dan nyaris jatuh ke sungai. Lalu di kawasan Gianyar sendiri pun berdasarkan data yang kami lihat dari BPBD Gianyar, tanah longsor terjadi di air terjun Desa Suat, Kecamatan Gianyar. Lalu ada juga tanah longsor menghalangi akses jalan di Banjardelot, Belumbang, Desa Kendran, Tegalalang. Tentunya menurut dari BPBD, bencana alam yang terjadi ini akibat hujan deras yang masih mengguyur wilayah Bali sebagian. Bencana pun masih berlanjut nyatanya hingga kini, di mana pohon tumbang menimpa beberapa wilayah, termasuk di sekitar kawasan wisata Ubud sendiri pun terpantau kondisi Jalan Raya Andong, tepatnya di depan Polsek Ubud, rusak parah akibat luapan air. Baik, kembali sambil kita saksikan suasana sore hari ini di sekitar kawasan wisata Ubud, Bali ya. Meskipun di tengah guyuran hujan, para wisatawan masih tetap berjalan dengan seperti biasanya ya. Namun kami pun beserta tim Virtual Lovers tetap mengimbau kepada masyarakat atau para wisatawan agar selalu waspada dan berhati-hati
terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi, serta masyarakat ataupun para wisatawan diminta untuk selalu memperbarui informasi dari BMKG, khususnya peringatan dini cuaca atau iklim ekstrim. Khususnya masyarakat umum, nelayan, dan pelaku wisata bahari, wisata laut harap mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan utara dan selatan Bali. Serta agar selalu memperhatikan informasi BMKG khususnya peringatan dini cuaca atau iklim ekstrim. Bahkan baru-baru ini pun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali mencatat ada kurang lebih 78 bencana akibat hujan lebat yang mengguyur sejumlah wilayah Bali sepekan ini. 31 titik pohon tumbang, 12 titik banjir, 29 titik tanah longsor, dan 4 titik bangunan rusak, dan 1 titik jalan rusak. Kepala BPBD pun menuturkan bencana tersebut mengakibatkan 2 orang luka dan 1 meninggal, 1 orang lagi masih dalam pencarian. Kurang lebih seperti itu yang diungkapkan atau dilaporkan oleh Kepala BPBD terkait bencana-bencana peristiwa yang ada di Bali dalam sepekan terakhir bukan di musim hujan ya, di musim kemarau namun dengan cuaca yang hujan. Memang perubahan iklim terkadang semakin membuat cuaca dan siklus alam tak menentu. Banyak negara maju bahkan mengalami anomali cuaca hingga memicu berbagai bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Baru-baru ini pun kami juga melihat di salah satu media di Tiongkok diterjang banjir bandang. Memang banyak sekali beberapa negara maju yang sebelumnya jarang atau bahkan tidak pernah dilanda banjir. Akhir-akhir ini pun mengalami hal yang sama. Beberapa pihak menyebut banjir dipicu perubahan iklim yang makin mengerikan. Seperti Kanada, banjir besar melanda kawasan di Columbia, Kanada beberapa waktu yang lalu. Lalu terdapat juga di wilayah Singapura pun yang terkenal dengan negara maju, negara yang canggih, masih juga mengalami hal sama, yaitu diterpa oleh banjir. Lalu ada lagi salah satu kota di pulau terpencil Australia, Outnata nama kotanya Outnata, diterjang banjir akibat hujan lebat yang terus-menerus mengguyur wilayah tersebut. Lalu selain itu ada juga di Amerika Serikat, banjir juga menerjang kota Sumas, Washington beberapa waktu yang lalu. Jadi bukan hanya di Indonesia saja yang masih dalam masalah-masalah banjir, di negara maju bahkan di Eropa pun masih mengalami hal sama. Seperti halnya juga di Italia, banjir bandang pernah membuat salah satu kota di Catania, Italia, porak-poranda beberapa waktu yang lalu. Bahkan kami lihat di beberapa media beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo sempat memberikan arahan dalam rapat koordinasi nasional Rakornas penanggulangan bencana tahun 2023 di Jakarta tepatnya ya. Dalam sambutannya dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa era saat ini perubahan iklim menjadi hal yang paling ditakuti di seluruh dunia, sebab hal itu menyebabkan frekuensi bencana alam mengalami kenaikan yang sangat drastis secara global dan berdampak signifikan terhadap keselamatan manusia. Apa yang ditakutin oleh dunia saat ini bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan yang ditakuti oleh semua negara bahkan adalah perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia menjadi naik secara drastis. Kurang lebih seperti itu yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat
Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana. Presiden Joko Widodo pun meminta agar segenap komponen penanggulangan bencana agar selalu siaga dan waspada, baik dalam pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Presiden Jokowi meminta agar hal itu selalu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Siaga dan waspada menjadi kunci baik tahap pra bencana, pada tahap tanggap darurat maupun pasca bencana. Jadi kurang lebih seperti itu pesan-pesan dari Presiden Joko Widodo terkait perubahan iklim yang ada di Indonesia khususnya ya. Demikian video kami pada sore hari ini. Kami pun mewakili dari TV Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.